kesehatan. Dan yang luar biasa setiap kesini pasti makan. Rezeki juga itu, betul ya? Karena kita silaturahim itu katanya membawa rezeki, betul ya? Jadi karena itu kalau bisa bisnis ini sungguh ya, sebuah alternatif kalau bicara bisnisnya, usahanya. Alternatif usaha dengan modal sekecil-kecilnya, tapi hasil sebesar. Ini kalau bicara sinergi dari sisi bisnisnya, usahanya. Lalu kalau dari segi produknya, nah ini sebuah solusi penghematan, solusi perawatan, ya mesin. Ya, sekarang dari kalangan atas sampai kalangan bawah kalau diminta untuk menghemat mau pasti itu ya. Lalu dari segi produk yang lain-lainnya ini luar biasa bagus. Ya, karena itu saya nggak pernah ragu jalankan bisnis ini. Dan tentu saja yang pertama, selanjutnya, ya saya berterima kasih kepada Pak Rio yang sudah menculik saya jam 3 malam. Gitu. Saya kan lagi tidur, nggak sadar diculik dia. Masuk mobil Pak, ya, paksa masuk, tidurlah saya di mobil. Tiba-tiba sampai Bandung. Ya, itulah, tapi diculik untuk keberkahan. Amin. Ya mungkin pada awalnya Pak Rio pun nggak akan menyangka kalau saya juga mau jalankan usaha ini. Ya, tapi karena tadi prosesnya seperti apa untuk orang itu bergerak, menjalankan adalah dengan proses mendengar, melihat, betul ya? Kalau kita di antara kita sudah percaya dong kalau Pak Rio dan kawan-kawan ini saya dapat mobil New, beliau dapat BMW, percaya dong. Tapi masalahnya tetangga sampean yang di luar sana percaya nggak? Nggak percaya. Lu kalau modal cuma 4 juta, 46 juta masa dapat BMW dalam 2 tahun? Mimpi loh, kalau mau nipu kira-kira, betul nggak? Ya karena itu tadi, berarti kita harus sabar. Ya, karena untuk sukses di bisnis ini modalnya sabar dan disiplin atau sadis. Itu aja. Kalau ada orang bisa, kita pasti bisa. Dengan proses tadi mendengar, melihat lagi, datang ke sini, lihat bukti, nanti datang ke JDC, ya datang lagi kemana, ngajak, undang lagi, terus aja begitu. Ya sampai kemudian kita juga punya pos. Ya saya juga dulu mengawali bisnis ini, saya punya pos ngumpul-ngumpul kayak gini di bawah pohon. Di bawah pohon, kehujanan, kepanasan. Yang penting kan butuh tempat untuk ngepos kita, untuk merencanakan masa depan. Dalam ngepos di bawah pohon itu tadi saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya dikasih minta ruko satu aja ya Allah. Ya, untuk ngumpul teman-teman. Ya, untuk kumpul teman-teman mudah-mudahan nanti teman-teman saya bisa mandiri secara ekonomi, bisa nyekolahkan anaknya. Ya, itu harus punya tujuan yang baik-baik Pak. Itu kan doa itu, betul tidak? Siapa tahu nanti anak-anaknya sekolah yang bagus jadi tukang insinyur atau jadi dokter, nggak tahu kita. Berkat bapaknya bicara rencanakan masa depan. Dan alhamdulillah Pak, dikabulkan apapun kita minta kepada Allah itu dikasih sepenuhnya. Dikasih Pak. Dan itu tergantung daripada sebesar apa impian kita, dan kalau impian kita besar, pasti gerakan kita pasti besar. Dan hanya di bisnis ini kita bisa kerja besar. Kalau dulu saya sebagai manajer nggak bisa kerja besar Pak. Masa udah disuruh pulang waktunya lembur masih kerja aja kan, kira diketawain orang nanti, cari muka dan lain-lain, betul tidak? Nah di sini bisa kerja sebesar-besarnya, maka hasilnya akan besar. Ya, bukan saya kan tadi minta 1 sama Allah kan, ruku kan, bukan dikasih 1 Pak, 8 yang dikasih ruku. Dan apalagi tujuan yang berikutnya, ya pasti di antara kita pasti ingin membahagiakan keluarga, betul tidak? Terutama membahagiakan istri. Ini ingat nih, istri harus dibahagiakan, anak-anak harus dibahagiakan. Itu pahalanya gede. Kalau ada kedua orang tua, wajib Pak. Jangan sampai kedua orang tua kita menderita, susah. Itu wajib kita bahagiakan. Dan itu salah satu bagian dari impian saya juga. Kan itu standar ingin bahagiakan keluarga, betul tidak? Ingin diberi rezeki yang banyak, betul tidak? Ingin berikan kesehatan. Dan alhamdulillah dikasih lagi sama Allah. Ya Allah, saya mau beli rumah orang tua saya. Kayaknya nggak mungkin Pak, saya naik motor saya masih ada dulu Pak. Usaha karena kita tekun terus dikasih Pak. Waktu itu saya beli 2012 itu cuma 1 miliar rumah, cash tapi untuk orang tua saya. Kalau sudah kita membuat orang tua senyum,
tertawa, bahagia, wah Allah juga tersenyum, betul tidak? Itu ada polanya, ada kunci-kunci suksesnya kok di sini. Yang penting menjalankan bisnis ini bagus sekali kalau kita dengan benar. Karena di bisnis ini kalau kita nggak jujur ya nggak sukses Pak, karena ini bisnis manusia, betul tidak? Makanya tidak hanya hasil besar, tapi membuat kita menjadi lebih berkualitas. Ya kalau saya dulu Pak, background saya itu adalah ahli refraksionis optician, ahli retinoskopi. Saya nggak suka ngomong, terus saya sarjana ekonomi akuntansi. Nggak ada saya suruh jadi marketing, moh tenan saya. Kalau disuruh bicara ke depan saya, waduh, saya puyeng Pak, saya mendingan keluar atau saya sembunyi di kamar mandi kalau saya disuruh depan orang gitu ya. Sekarang? Ya kalau sekarang kenapa kok bisa? Karena tadi ada kemauan, ada motivasi. Ya, bagaimana terwujud impian saya membahagiakan keluarga? Kalau saya nggak berani, dengan proses melihat, mendengar, melihat. Makanya kalau ke pertemuan tuh lihat Pak. Ya, karena banyak orang klik kena magic momennya, dia termotivasi jalan apa? Loh itu orang hebat-hebat kok mau jalankan bisnis ini? Ada dokter. Loh itu ada orang mirip saya kok mau, betul tidak? Kok bisa? Nah itu ada orang lebih jelek dari saya kok bisa dan sukses, betul tidak? Kalau mereka bisa, saya harus bisa. Nggak ada dalil-dalil di sini dipatahkan. Aku terlalu muda, banyak yang muda sukses. Aku terlalu tua, di jaringan saya udah 70 tahun sukses. Karena yang muda, yang tua sama Pak. Yang tua lahir duluan, yang muda lahir. Betul tidak? Betul. Prosesnya sama. Ya, tapi di bisnis ini ada konsep tambal sulam. Saya nggak pintar ngomong. Lihat wajah saya kan imut-imut begini nih. Nggak bisa. Tapi saya harus cari orang yang pintar imut. Saya kan masih terlalu muda nih, usia saya 21 tahun nih, kali 2 plus 10, terserah lo dah. Tapi saya ketemu anak-anak muda yang jalan. Betul tidak? Semuanya kalau kita sungguh-sungguh Pak, impian kita besar, dikasih saatnya mau, dikasih kamu maunya apa sih? Tuhan tidak memberi apa yang kita harapkan, tapi Tuhan memberi apa yang kita butuhkan. Ya, karena bisnis ini jangan lupa segala kegiatan kita, upaya kita dibungkus dengan doa. Ya, sederhana itu. Siapa yang mau sukses? Saya. Yang ngomong saya tuh yang sungguh-sungguh. Sungguh. Karena kesungguhan ini kan didengar Pak. Alam semesta mendengar, kemudian sampailah ke atas. Allah menjawab, betul tidak? Betul. Ya, jangan main-main dengan pikiran kita loh. Ya, jadi kalau sudah Allah sudah membantu Pak Mas, baru ngomong eko, bisnis, racing, priority. Gabungnya begitu. Itu kalau sudah Allah berkehendak. Makanya ada nggak Pak? Ada nggak Pak? Saya tanya ya. Bapak pernah ketemu nggak orangnya jelek, ya kan? Tapi sukses ada? Ada. Terus apa lagi? Orang miskin tadinya susah melarat, tapi bisa sukses ada? Banyak. Saya tanya lagi. Ada nggak orangnya pemalas, malas, negatif, manyun, sukses ada? Enggak. Jangan malas. Benar ya? Setuju ya? Makanya yang penting mau bergerak, mau silaturahmi. Berterima kasihlah kepada orang yang mengundang, kepada orang yang tadi ibu-ibu tadi terus ya kan yang di depan tadi. Berterima kasihlah. Karena begini Pak, ngajak orang itu jangan pernah, kita kan ada rasa gengsi, malu, betul tidak? Ya. Ya kan? Itu kan sifat gengsi, malu, terus apa? Takut, itu kan sifat dasar manusia. Coba kalau kita nggak punya malu Pak, aku habis mandi nggak pakai apa-apa keluar rumah lah, kan gila, benar tidak? Kan nggak normal kalau tandanya. Aku nggak takut, aku di rel kereta api, wah aku nggak takut sama mati kita. Betul ya? Betul. Ya kita kelola itu semuanya Pak untuk kebaikan, untuk kemaslahatan orang. Kita ngajak orang itu bukan tangan kita ngempis di bawah. Ya, kita nggak tahu ini, kita memberi peluang penghematan, peluang kesehatan, ya peluang perawatan mesin, terus peluang usaha. Kalau orang itu nanti semangat karena melihat, karena kita nyoba produknya enak, dia semangat, dia bergerak kayak saya, kayak Pak Rio, kayak Pak Andi, beliau. Dia itu nanti Pak, sampai akhir hayat tiba-tiba dia sudah berubah nasibnya, anak-anaknya sekolah yang bagus, beli rumah yang bagus, punya deposito uang yang bagus, bisa bangun musola atau masjid dan lain sebagainya. Satu, dia gak akan pernah lupa sama yang ngajak. Benar tidak? Gak akan pernah lupa sama yang ngajak.
Makanya jangan suka-suka aja. Apa kabar? Merdeka. Siapa yang mau Pajero? Saya. Enak, lumayan boleh Pajero, Pak. Enak banget, Pak. Saya pikir dulu pakai Pajero itu enak, ternyata bener. Benar, Pak. Ingat ya, Begitu dapat nyesel ya, Pak ya. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau mau sukses, itu alam bawah sadar, Pak. Itu sama dengan doa sudah. Sampai pasti sukses, Pak. Karena nanti dihantarkan saya harus kemana itu sesungguhnya itu alam bawah sadar yang menggerakkan. Sampai ke sini, karena memang tujuannya mau ke sini, betul tidak? Coba kalau itu makanya apapun tujuan kita, kalau kita sungguh-sungguh nyampe. Diusahain nih kalau cuma mau Pajero, luxury, mobilio, nyampe, Pak. Tadi kan sampai mau ke sini, memang mau ke sini, maka ke sini nyampe, betul tidak? Betul tidak? Coba kalau tujuannya aku keluar rumah nggak punya tujuan, pakai motor atau jalan kaki atau mobil, ya nyasar, habis bensin kita, betul tidak? Sesederhana itu kok bisnis ini. Gitu. Yang penting satu kalau dalam berproses, jangan mengeluh, Pak. Gitu. Jangan pernah mengeluh. Pak Haji, Allah pun nggak suka. Lagi, Pak. satu nyesel masuk sini. Nyesel sama Nyesel, ya? Nyesel kalau Pak dari dulu. Benar. Iya, itu dia. Itu tanda-tanda Bapak akan sukses ya. Amin. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bisnis ini tidak melihat siapa kita, Pak. Tapi bahwa kita berhak untuk sukses. Bahwa kita berhak untuk beli rumah gini. Memang Pak Rio dulu bisa langsung ucuk-ucuk dapat rumah gini kagak. Betul tidak? Berproses panjang. Nggak mimpi juga, tapi kalau Allah sudah berkehendak lah Allah, Pak. Betul tidak? Kalau Allah sudah berkehendak, dapat. Ya kan? Ini buktinya. Ini diraihnya dalam berapa tahun ini? Beliau dapat. Kurang lebih 2 tahun. Luar biasa. Kenapa kok bisa begitu, Pak? Karena produknya bagus, karena marketing plan-nya bagus, karena dibayar harian, karena dibayar mingguan, karena dibayar Bulanan. Kita tiap hari ngeluarin duit nggak? Ya. Duit, ibu-ibu tiap hari beli terasi, beli bawang, beli, bener nggak? Kerjanya beli terus, bener Bu? Yang untung siapa? Tukang warung. Ya kan? Terus apa yang kita mau jual gitu loh? Kalau orang berjualan ada harapan, kata Nabi Muhammad kalau mau sukses, mau kaya jadi Dagang. berniaga. Makanya ada sesuatu, jangan malu untuk kita. Kalau malu itu kan ada orang bilang malu. Kalau maling itu boleh malu, ada tidak? Ya kan? Kalau mencuri boleh malu. Ini enggak, kita mau jual kok. Wong kita kerjanya beli sayur, beli macam-macam, betul nggak? Artinya maksud saya begini Pak, Bapak itu mengeluarkan uang, yang pasti dikeluarkan uang ini bentuknya fixed cost ini pasti mengeluarkan uang setiap hari. Transport, makan anak-anak, betul tidak? Ini setiap hari. Ya, karena itu penghasilan kita berimbang untuk lubang. Ya. Terus apa lagi? Uang yang tidak terduga, ngambil dari mana? Pasti ngambil gaji, contoh anak sakit, maaf ya, kondangan, macam-macam. Betul tidak? Pasti ngambil dari gaji itu penghasilan kita. Apalagi pengeluaran yang pasti dikeluarkan, pengeluaran setiap bulan, Pak. Ini yang bikin dari lubang, SPP anak tiap bulan, listrik tiap bulan, cicilan kompor, panci, kipas angin tiap bulan, habis uang. Bener ya? Ini udah dikasih berkat doa dikasih. Di sini loh ada bisnis yang dibayar setiap hari, bonus sponsor. Nah Pak, bonus sponsornya gede banget. Berapa? 20%. Jual rumah aja nggak 20%. Ini 2 juta gabung kita dapat 400.000. Masya Allah itu gede Pak. 400.000 tuh dimakan sehari itu blukek gitu. Nggak habis makan sehari, dikelola lah uang itu. Ya kan? Ya? Beli kerupuk banyak lagi. Dikelola. Mungkin dapat 400 hari ini ya dimakan, kasih istri untuk buat dimakan 100. Buat operasional 100. Sisanya disimpan untuk keperluan apa? Anak-anak dan lain-lain. Harus disiplin. Ya, dan satu lagi Pak, sebetulnya di antara kita ini butuh semuanya produk ini. Ya siapa sih yang nggak mau hemat Pak sekarang? Kalau kita naik motor itu kan biayanya gede Pak. Ya, tanpa kita sadarin, kita dibikin miskin oleh bensin. Kalau nggak beli bensin, bisa jalan nggak gitu? Kalau ada hemat sekaligus menghasilkan, karena mau tidak. Yang penting rendahkan hati, kantongin ego Pak.
rendahkan hati, kantongin ego. Ya. Jadi semua itu harus mau bekerja keras, Pak. Kita nggak kerjakan bisnis ini di luaran sana, Pak, juga harus kerja keras. Betul tidak? Cuma dikerjakan ini, Pak. Nah ini 2 tahun, saya 2 tahun, beliau 2 tahun, Pak. Udah dapat hasilnya besar sekali. Ya kan? Sekarang begini, Pak. Kan dikasih nyata di sini 1,67 miliar setiap satu paket. Ini bahasanya ini, kalimatnya nih, angkanya nih. Berapa satu paketnya? Rewardnya? 1,6. Oke. Sekarang saya kasih Bapak Ibu sekarang kan misalnya kerja nih UMR-nya saya anggap aja saya Menteri Keuangan. Tak kasih setiap bulan gajinya 50 juta. Oke? Gaji Anda 50 juta, keren nggak kira-kira? Ya, mantap. Ya kan? Tapi masalahnya, Pak, dalam kurun waktu 3 tahun, Pak, Bapak nggak bisa itu beli rumah cash 1 miliar, beli Pajero cash 1 miliar, gaji 50 juta dalam 3 tahun, kagak bisa. Lo kodok pun ketawa nanti. Aku gaji 50 juta, pokoknya 3 tahun aku beli rumah cash, beli Pajero cash, beli mobil cash, pokoknya total 1,7. Nggak akan bisa, Pak. Kan totalnya kalau 2 kali 36, 50 juta berapa? 1,8 miliar. Memang kagak makan, memang kagak transport. Betul tidak? Betul. Lah ini banyak kawan-kawan kita 1 tahun dapat 1 miliar, berarti udah Pajero. Ya kan? Ini cara menghitungnya begitu aja. Kerjakan. Kita nggak pernah tahu kayak Pak Rio itu, Mas. Kan? Jaring aja segini Bagong, padahal orangnya mirip Bagong juga. Niru gurunya Bagong. Nggak pernah tahu kita siapa yang ngejalan titik kita. Karena berdoa tadi. Bener ya? Tapi kita harus semangat dan penuh keyakinan. Kalau nggak bisa. Gitu aja ya, karena sudah kasar ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya sukses semuanya. Amin. Bebas dari utang dan riba. Amin. Dan bisa seperti beliau, dapat BMB. Amin. Dapat Pajero, dapat rumah 1 miliar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.